Setelah kita bersyahadat, lalu kemudian sholat, lalu kemudian menunaikan zakat, lalu kemudian puasa di bulan suci Ramadan, lalu yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Nabiullah Ibrahim alaihi salam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk naik ke Jabal Qubais. Wa adhim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim, serulah umat manusia. Wahai Ibrahim, serulah umat manusia. Wa adhim fin nas bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka berdatangan, ya'tuna rijalan. Mereka manusia dari penjuru pelosok dunia berdatangan, kaum muslimin dan muslimat berdatangan. Ini adalah merupakan seruan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Awal ke Madinah, melaksanakan umrah, lalu kemudian menuju ke Mekah, ke Baitullah Ka'bah, lalu melaksanakan tawaf 7 kali, lalu melaksanakan sa'i baina Safa wal Marwah 7 kali, lalu kemudian tahallul. Selesai umrah untuk haji mereka. Haji tamattu' dan haji qiran. Umumnya seluruh jamaah muslimin dan muslimat dari seluruh penjuru dunia, kecuali mereka yang mukim di Mekah, haji ifrat yang mereka laksanakan. Maka menunggu waktu sampai tanggal 8 Tarwiyah, lalu kemudian jamaah haji menuju ke Mina. Ada yang mukimin langsung menuju ke Arafah, ada yang langsung menuju ke Mina untuk mabit semalam, lalu kemudian tanggal 9 mereka datang di Arafah, bersama-sama bermunajat kepada Allah, bersama-sama memohon ampunan kepada Allah. Inti daripada padang Arafah adalah wirid. Inti daripada padang Arafah adalah zikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna ma fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Inti daripada mereka wukuf di padang Arafah adalah zikir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita fi baldatil Indonesia, kita di negara Indonesia, kita bisa melaksanakan zikir, kita bisa melaksanakan nilai-nilai wukuf di padang Arafah. Dengan apa? Dengan memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dunia ini, kalaulah seandainya manusia sudah tidak lagi berzikir, afdhalu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketika mereka sudah tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, kiamat. Ditutup dunia ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan dan kesuksesan kita setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha adalah bagaimana kita sama-sama mencontoh daripada kakek buyut kita semua, Abul Anbiya, yang melahirkan anak-anaknya para nabi, yang melahirkan seluruh zuriyahnya. Nabiullah Ibrahim melahirkan para nabi. Nabiullah Ishak melahirkan Nabiullah Yaqub. Nabiullah Yaqub melahirkan Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Daud, Nabiullah Yusuf, sampai seterusnya. Kemudian Nabiullah Ibrahim dari ibunda Siti Hajar melahirkan Ismail alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ismail melahirkan kemudian orang-orang yang saleh yang dipilih oleh Allah sampai penutup junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana yang mesti kita ambil? Di sanalah keluarga besar Nabiullah Ibrahim menjadi keluarga besar pilihan untuk percontohan dalam kehidupan kita. Bagaimana Siti Hajar ketika tahu ia dibawa ke baina Safa wal Marwah di kota Mekah, biwadin inda ghairi zar'in, di sebuah lembah tidak ada kehidupan, di sebuah lembah tidak ada air. Lalu kemudian Siti Hajar bertanya, wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan kami di lembah ini? Lalu kemudian Ibrahim tetap saja tunduk di atas tunggangannya. Lalu kemudian kedua kalinya, wahai suamiku, ada putramu yang kecil masih membutuhkan perhatianmu, ada putramu yang masih kecil masih membutuhkan kasih sayangmu. Engkau tega meninggalkan kami di lembah ini, wahai Ibrahim, wahai suamiku. Ibrahim sebagai ayah dan sebagai suami tetap
tetap saja duduk di atas tunggangannya, tidak menoleh dan tidak menjawab daripada pertanyaan Siti Hajar. Lalu yang ketiga kalinya, barulah istri yang memahami bagaimana kondisi dan bagaimana kerjaan dan bagaimana suaminya, betul-betul memahami keadaan suaminya. Lalu pertanyaannya dirubah oleh Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah daripada Tuhanmu? Barulah kemudian suaminya menjawab dengan menganggukkan kepalanya tanpa menoleh ke belakang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihi salatu wassalam juga adalah seorang ayah yang kangen dengan anaknya. Ibrahim alaihi salatu wassalam juga adalah seorang suaminya yang cinta dengan istrinya Siti Hajar. Tetapi karena ini adalah merupakan perintah Allah, dengan menjerit hatinya ia tinggalkan anak dan istrinya di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan ketika itu di tanah suci Mekah, baina Safa wal Marwah. Maka istri yang soleha, kalau memang ini perintah Allah, niscaya Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Ini ujian terus menerus datang kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai puncaknya, falamma balagha ma'u sya'ya qala ya bunai inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabiullah Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mimpinya para nabi adalah merupakan daripada perintah Allah. Mimpinya para nabi adalah merupakan wahyu daripada Tuhannya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang senantiasa berzikir,